Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, warga kota Salatiga yang tercinta. Pada hari ini kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan yang terambil dari surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kita memahaminya, mari saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk berdoa agar dimampukan oleh Roh Kudus menghayati firman dan sekaligus mengerti, memahami dengan benar. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber cinta kasih sejati. Pada hari ini Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Tuhan telah beri kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu dan sekaligus mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, lewat kitab suci kami siap mendengarkan. Tuhan berkati mulut hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menjabarkan firman, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan dan penyelamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan firman ini, namun juga yang memeliharanya dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pernah memperhatikan di televisi atau di radio atau di mass media lain, ketika ada pemilihan, pemilihan apa saja, misalnya pemilihan ratu sejagat atau pemilihan vokal, baik
yang seperti di TV-TV itu ya, ada Indonesian Idol dan ada ya macam-macam ya. Ada dulu pernah ada pemilihan untuk orang-orang atau para remaja, bahkan anak-anak dengan vokal yang baik. Nah, tentu pemilihan itu berdasarkan kriteria, bukan? Ada yang salah satu item atau beberapa itemnya itu misalnya kualitas suara, warna suara, lalu juga notasi yang benar, ekspresi, dan lain-lain. Nah, dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan itu maka juri bisa menentukan pilihan kepada siapa dia yang menjadi pemenang. Baik pemenang 1, pemenang 2, pemenang 3 atau harapan 1, 2, 3. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang namanya pemilihan apapun itu ya, pemilihan tadi ya, pemilihan vokal, suara atau yang lainnya itu pasti memiliki kriteria-kriteria tertentu ya. Yang selanjutnya misalnya ada pemilihan duta wisata di kota tertentu ya, dan yang lain-lain. Tentu itu mempertimbangkan berbagai hal seperti fisik, seperti intelektualitas orang tersebut, lalu attitude dan sebagainya. Nah, pokoknya yang terjadi adalah pilihan-pilihan itu berdasarkan kriteria-kriteria demi dan untuk menjadikan seseorang itu pantas untuk dipilih. Nah, sekarang bagaimana jika pemilihan itu tidak berdasarkan apa-apa? Mungkinkah itu pernah terjadi? Jadi pemilihan tetapi tidak berdasarkan apa-apa, tidak dengan kriteria apa-apa. Nah, ini bisa terjadi misalnya ketika kita memilih jodoh misalnya, atau pacar lah, atau ya jodoh boleh dibilang begitu. Mungkin kadang-kadang orang berpikir kalau kamu milih jodoh yang bagaimana? Ya, kalau kriteria umum kan jodoh itu mesti yang menarik, lalu mungkin yang selevel dengan dia, bahkan kalau ada di tradisi tertentu harus lihat bobot, bibit, bebet, lah baru dipilihlah dia sebagai jodoh atau pasangan hidupnya. Tetapi ada juga loh, dia memilih pasangan hidupnya, pokoknya asal aku suka dia, aku senang sama dia, aku cinta dia, selesai sudah. Loh, padahal dia itu kan gak cantik loh, padahal dia itu kan gak ganteng loh, padahal dia itu kan pendek, padahal dia itu kan gemuk, padahal dia itu kan kurus, kan tidak ideal dia. Lagi pula dia bukan orang kaya, dia orang yang maaf, yang terbelakang dan sebagainya dan sebagainya. Kadang orang berpikir sedemikian, tetapi itu hak dari seseorang yang memilih jodohnya. Karena bagi dia yang nanti akan hidup bersama itu dia, bukan orang lain yang sedang mengkritisi calon pasangan hidupnya, tapi dia sendiri, bukan orang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kejadian seperti ini jadi pemilihan tanpa kriteria, pemilihan tanpa hal-hal yang menjadi ukuran seseorang untuk memilih sesuatu, itu ternyata juga tidak hanya berlaku ketika kita memilih jodoh yang tadi tanpa pertimbangan-pertimbangan teknis yang begitu rumit. Itu pernah terjadi, bukan hanya pernah terjadi, tapi itu terjadi pada diri seorang yang maha mulia, yaitu Tuhan kita, Tuhan Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, itu memilih orang-orang, memilih kita sebagai umatnya, itu juga bukan berdasarkan kriteria tertentu loh. Ya. Bapak Ibu yakin enggak bahwa Bapak Ibu dipilih oleh Tuhan? Itu karena satu, Bapak Ibu dari segi fisik Bapak Ibu itu berwibawa misalnya. Atau dari sisi akademik Bapak Ibu orang pintar. Dari sisi rohani Bapak Ibu adalah terlahir dari
seorang yang saleh gitu? Betulkah begitu? Mari kita lihat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Bapak Ibu dan Saudara, ayat 3 diawali dari pujian kepada Tuhan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang mengaruniakan. Ingat, kata mengaruniakan berarti memberi. Ya, itu adalah anugerah, berkat rohani di dalam surga kepada kita. Ayat selanjutnya dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Perhatikan ini Bapak Ibu, ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kata Dia telah memilih kita. Bapak Ibu dan Saudara, tentu seperti saya katakan di awal tadi bahwa pemilihan Tuhan Allah kepada kita umatnya, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran ini, dan saya sendiri sebagai pengkhotbah, saya dipilih oleh Tuhan Allah, oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu bahkan sebelum dunia dijadikan, kata ayat 4. Sebelum dunia dijadikan, sebelum saya eksis di dunia ini, Tuhan sudah memilih saya. Tuhan sudah memilih Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara dan saya sudah dipilih dari sebelum dunia ini dijadikan. Luar biasa. Kira-kira mari kita lihat, adakah kriteria? Ayat yang selanjutnya menyatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Perhatikan ini, ayat selanjutnya semakin memperjelas. Semakin memperjelas. Kenapa Tuhan Allah memilih kita? Ayat 5 katakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita. Dalam kasih. Kita tentu ingat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah terhadap kita. Jadi bicara soal kriteria, bicara soal apapun ya, dalam soal pemilihan, Tuhan Allah memilih kita karena begitu besar kasih-Nya kepadamu dan kepadaku, Bapak Ibu Saudara. Dalam kasih Ia telah menentukan kita. Itu sungguh luar biasa. Bahkan tidak hanya memilih kita menjadi umatnya, tetapi ayat 5 ini sungguh membuat kita bahagia, sukacita yang luar biasa. Karena apa? Di dalam ayat yang 5 tadi dikatakan, Ia telah memilih kita, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Jadi kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Tidak sembarangan seseorang itu mengangkat anak. Ya. Tidak sembarangan orang mengangkat anak untuk menjadi anaknya. Betul kan? Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara di sini ada saudara atau mungkin Bapak Ibu Saudara sendiri yang mengangkat anak. Itu pasti Bapak Ibu Saudara dengan penuh kesadaran dan penuh kasih menjadikan dia yang kita angkat anak itu adalah anak kita sendiri. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Demikian juga Tuhan. Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Apakah karena prestasi kita? Apakah karena keturunan kita? Apakah karena kita itu orang saleh? Apakah kita orang baik? Bukan. Kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya itu adalah orang yang gak pantas. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang yang hina, yang banyak dosa, banyak salah di hadapan Tuhan. Dari sejak awal diciptakan, kita ini sudah ada benih dosa. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mau menjadikan dan memilih kita menjadi anak-anaknya? Itu tidak lain dan tidak bukan karena kasih-Nya yang luar biasa. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi, tapi tentu itu lewat proses. Ya, bagaimana orang memungut anak atau bagaimana orang mengangkat anak itu tentu ada prosesnya.
Nah, bagaimana itu? Ayat selanjutnya menjelaskan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara, ayat 7 mengingatkan bahwa kita diangkat anak bukan karena prestasi, bukan karena kita orang baik atau orang yang saleh, tetapi karena kita orang yang berdosa dan kita menerima penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang selanjutnya, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Dengan kerelaannya Bapak Ibu, Tuhan Allah yang Maha Mulia yang ada di surga mau turun ke dunia menjadi manusia. Peristiwa Natal itu penuh pengorbanan Bapak Ibu. Dari Tuhan mulai memutuskan mengangkat kita menjadi anak-anaknya, itu butuh pengorbanan. Tidak hanya sekedar engkau aku anggap anak. Oh tidak, karena yang akan diangkat anak oleh Tuhan ini adalah manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan cemar. Tetapi Kristus dengan kerelaannya mau melakukannya itu di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Ayat 11 katakan, aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Bapak Ibu dan Saudara, keselamatan kita itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sama seperti kalau ada orang tua yang memungut anak di panti asuhan atau mengambil anak atau mengadopsi anak, pasti ada perjanjian, ada surat yang sah yang menyatakan bahwa ya, dia sekarang menjadi anakku. Dan itu dimeteraikan oleh Roh Kudus Bapak Ibu dan Saudara, nggak main-main ini. Dan Roh Kudus itu, ayat yang terakhir katakan, ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Haleluya Bapak Ibu dan Saudara. Kita ini sudah ditetapkan dari semula, dipilih oleh-Nya untuk menjadi anak-anak-Nya. Luar biasa. Makanya kalau kita pulang kemana? Pulang ke rumah Bapa di surga. Makanya sekarang ini kalau ada berita lelayu atau berita seripah, sekarang udah jarang ya, telah meninggal dunia dengan tenang, udah jarang ya. Atau telah dipanggil Tuhan, sudah jarang. Sekarang ini telah dimuliakan Tuhan di surga, atau telah pulang ke rumah Bapa di surga, almarhum atau almarhumah begitu. Telah pulang ke rumah Bapa di surga. Dan saya gak habis pikir, bagaimana mereka yang bukan anaknya Bapa di surga? Mau pulangnya kemana? Berbahagialah kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa kita anak-anak Allah, kalau nanti pulang, kita pulang ke rumah Bapa kita. Di mana? Di surga. Tuhan memilih kita. Tuhan memilihmu dan Tuhan memilihku. Dan Tuhan adalah Bapa kita. Kita adalah anak-anaknya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur Engkau menyatakan kami pada hari ini bahwasanya kami adalah anak-anak Tuhan, dipilih untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan pemilihan ini berdasarkan kasih-Mu Tuhan, dengan kerelaan-Mu untuk penebusan dosa bagi kami yang sebelumnya ada di dunia ini, manusia yang penuh dengan dosa. Kami dibenarkan di hadapan-Mu sehingga kami layak untuk menghadap-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami, agar kami bisa menjaga identitas sebagai anak-anak Allah. Perilaku kami, ucapan kami, tingkah laku kami, pikiran kami, semuanya itu demi dan untuk Bapa yang ada di surga.
kami harus menjadi anak-anak-Mu yang setia. Dan Tuhan yang akan menolong kami untuk tetap mempertahankan identitas kami sebagai anak-anak Allah, supaya kami tidak jatuh pada pencobaan dan kami beralih menjadi anak-anak iblis. Oh Tuhan, jauhkanlah itu semua, sehingga kami pada saatnya nanti kami akan pulang ke rumah Bapa di surga. Kami berdoanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan dan Penyelamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.